Kalian semua lengah. Kalian semua bodoh. Aku pengen pulang. Aku pengen bawa dia. Biarin. Aku mau ke situ. Dia nunjuk jurang itu. Kamu harus bawa dia turun secepatnya. Dan di situ ada videonya. Boleh gue kasih lihat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel besok pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih, pendaki pula sahabat gue juga. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Noval. Malam Bang. Noval, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat-sehat. Nah, kesibukan lagi apa nih? Kesibukan ya cuma kerja sambil kuliah sih. Oh kerja, masih kuliah juga? Kuliah juga. Dan kali ini lu pengen menceritakan pengalaman lu di gunung mana Bang? Di Gunung Gede Pangrango, Via Putri. Gede Pangrango, Via Putri. Oh, oke. Bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Gede pada saat itu? Jadi pada saat itu gue punya temen cewek, ada yang mens, tapi ternyata bukan dia yang kena kesurupan. Ternyata malah satu. Malah temennya ketemu lagi? Iya, dan itu dia kesurupan selama dari pendakian awal sampai pulang itu kalau ditotalin sampai 8 kali kesurupan. Kita keep dulu nih Bang, kayaknya epic banget. Baru ulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang pengen diangkat Bang Noval pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Mendaki itu sekitar 11 orang. 11 orang mendaki. Dan pertamanya itu total ada 9 orang. 3 cewek, 7 cowok. Dan gue berdua itu sama temen gue nyusul. Jadi nyampe sana. Pas di nyampe base camp Via Putri itu gue ketemu sama teman-teman gue itu yang 9 orang, jadi sama gue 2 orang jadi 11 kan. Kita mulai start pendakian di jam setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi mulai start pendakian. Kita ngecek barang, udah it's okay semua. Mulai pendakian, itu kita sebelum pendakian ya biasa lah, baca doa dulu segala macam supaya berangkat sama pulang biar selamat ya. Mulai dari situ kita langsung ngecek simaksi segala macam, baru mulai pendakian. Dimulai pokoknya ya setengah 8, jam 8 lah itu start pendakian. Dari situ langsung menuju ke pos 1. Nyampe pos 1 kita break dulu, itu semuanya nggak kenapa-napa, semua jalan bareng. Lanjut dari situ ke pos 2. Ke pos 2 juga sama, saling nunggu lah. Di pos 2 kita masih bareng semua. Dari pos 2 ke pos 3 baru itu misah-misah. Karena ada 3 perempuan kan yang jalannya agak lelet ya, mungkin karena perempuan. Jadi gua sama teman gue yang gue berdua tuh paling depan lah, nge-guide-in. Jadi gue selalu nungguin di pos 3. Di setiap pos gue selalu nungguin rombongan yang belakang. Dan nyampe pos 3, itu udah ketemu semua. Baru lanjut ke pos 4. Di pos 4 itu turun hujan. Nah dari situ itu di pos 4 turun hujan. Jadi sebelum nyampe pos 4 tuh yang cewek itu, ada cewek namanya Nadia. Dia emang kurang enak badan. Dari situ kurang enak badan, udah gitu kena hujan di pos 4 pas pengen perjalanan pos 4, sedangkan gue udah nyampe pos 4 kena hujannya. Dari situ mungkin kurang enak badan kali ya, saking lamanya perempuan. Jadi dari nge-trek itu pagi sampai Surken itu maghrib. Yang biasanya mungkin orang-orang nge-trek ke Surken nggak terlalu lama lah. Jadi gue saling nunggu. Jadi nyampenya itu jam 5 sore nyampe Surken, dari jam setengah 8. Dari pos 4 ke pos 5 akhirnya kita mutusin buat lanjut trek pakai jas hujan semuanya. Buat ke Surken itu. Biar di Surken kita bangun tenda. Trek summit itu kan timur ya. Ya, jadi kita mutusin itu
ngecamp di barat. Dan kita ngebangun tenda pun lagi hujan-hujanan, lagi gerimis. Nah, cewek ini ketiga mungkin kedinginan kali mereka. Akhirnya kita bangunin tenda dulu. Di Surken itu kita bangunin tenda buat nyalin baju perempuan. Satu tenda aku udah kebangun, perempuan pada masuk. Akhirnya yang cowok-cowok semua pada ngebangun tenda sekalian prepare yang lainnya, nyalin baju. Nah, dari jam 5 sore itu cewek emang lama banget ganti salin bajunya tuh. Lama banget di satu tenda itu sampai maksudnya tendanya juga belum siap, maksudnya bisa digeser dulu gitu. Dan hujannya juga emang belum reda. Nah, akhirnya udah kelar semua. Menjelang maghrib tuh, pokoknya menjelang maghrib, awan juga udah langit-langit biru senja gitu kan. Ada cewek yang bilang, salah satu cewek ini, dari ketiga cewek ini satu, itu dia bilang ke temen gua kalau dia itu mens. Hari pertama? Iya. Jadi dia mensnya itu baru banget pas nyampe Surken. Bocornya itu. Dia lupa bawa softtek dan gitu. Nah, setelah itu dia yang cewek lagi keadaan menstruasi ini, dia ketakutan. Dia ketakutan takut kenapa-napa di situ. Takut kenapa-napa di situ. Ya akhirnya gua sebagai cowok-cowok sama yang lainnya itu buat nenangin si perempuan inilah. Ya udah nggak apa-apa, semoga aja nggak apa-apa. Yang penting ngobrol aja, jangan ada pikiran kosong, jangan bengong, gitu loh. Dan pas banget maghrib, itu mungkin udah lewat maghrib kali ya, udah lewat maghrib. Maksudnya maghribnya udah gelap gitu loh, langitnya juga udah rada gelap. Ternyata si Nadia ini ketiduran di tenda, dalam tenda ketiduran sembari menggigil. Nah akhirnya yang dua cewek ini denger kalau Nadia itu nangis. Nadia itu nangis sembari menggigil. Dan yang cewek dua ini ngabarin lah ke pihak cowok-cowok itu. Dia bilang, itu Nadia kenapa nangis? Gitu. Akhirnya temen gue dengan inisiatifnya dicek lah si Nadia, dibangunin. Udah gitu kan sekalian pada ngobrol lah, pada pengen masak-masak. Sekalian buat makan malam juga. Pas dibangunin, dia nangis terus. Terus gue dipanggil sama temen gue, dia bilang, Val, ini kenapa ya? Dia bilang gitu. Si Nadia nangis. Kedinginan kali, sembari menggigil, emang menggigil, dan giginya itu kayak kenceng banget. Udah pengen ngancing. Iya, kenceng banget gitu loh. Takutnya hipo atau gimana kan. Karena gue juga belum terlalu kenal gitu sama mereka. Coba-coba pas gue ngelihat dia nangis dengan keadaan kayak gitu, dengan menggigil, ternyata itu bukan gejala hipo. Ternyata ada hal lain gitu loh. Dari situ pas gue ngeliat mukanya dia, ini kenapa dia kayak gini gitu. Itu jam setengah tujuh malam. Dan itu masih gerimis. Setelah dari situ, gue cek, gue kasih minyak kayu putih ke mukanya segala macem. Akhirnya gue, ya mau nggak mau, akhirnya gue coba nenangin dia, gue pakein sleeping bag, terus gue tidurin di paha gue. Gue tidurin, sembari gue tenangin, gue pijitin palanya. Terus dibilang kalau dia itu pengen pulang. Dan setelah nangis itu dia ketawa nangis. Baru gue bilang, Nadia sadar dong, sadar gue bilang. Ini kenapa ya kayak gini ya? Aduh, yang lain juga belum paham lagi. Masih, mungkin hampir semuanya yang naik gunung itu masih orang awam lah, nggak tahu hal-hal yang kayak gitu. Itu pertama kalinya gue ketemu, ngelihat hal yang nggak pernah gue tanganin sebelumnya. Jadi gue juga bingung, ini kenapa ya, sadar dong, bangun gitu. Disuruh bangun aja susah. Ternyata emang bukan dia kalau itu. Dan pas gue bilang, iya Nat, dia teriak, dia nangis, dia pengen pulang, dia kedinginan, dia dengan suara yang beda. Karena gue tahu Nadia kan, dia suaranya itu lembut, halus lah. Terus dia bilang, aku pengen pulang, aku kedinginan di sini. Dari situ matanya melek, gue kira udah sadar dong, karena mata dia udah melek. Iya Nat, besok kita pulang, kita istirahat dulu semalam di sini, besok pagi kita pulang. Dan di sleeping bag itu dia kan, gue buka kan kancingnya, jadi maksudnya biar dia nggak kemana-mana tangannya, biar dia bisa leluasa. Nggak usah. Dan gue di situ pakai sweater,
sweater gue itu di ini sama dia apa sih namanya? Dijengjet gitu lah. Dia bilang nggak usah, anterin aku pulang sekarang. Dia bilang rumah aku deket kok. Dan dia nunjuk Surken Timur. Rumahku di situ. Dari situ gue langsung, wow, anjir, gue bilang, ini kenapa ya? Gue langsung kebingungan, gak ngerti apa-apa. Gue suruh temen-temen, lu cari bantuan kayak gimana? Sedangkan di Surken itu kan, dan di barat itu lumayan banyak banding ngecamp. Cuman kalau gue lihat keluar, itu ada orang, cuman kayak nggak peduli gitu sama di sekitarnya. Sedangkan dan teman-teman gue yang lain, ada yang sibuk masak, ada yang sibuk packing, ada yang sibuk kecapean. Gue juga bingung nih, ini si Nadia kenapa? Jadi akhirnya, lu coba dong cari orang siapa kayak yang bisa nih bantuin kayak gini. Gue suruh teman-teman gue yang ada di situ. Dari situ baru gue ajak komunikasi. Kalau gue paham, oh ini bukan Nadia. Gue bilang, ini ada hal lain. Gue bilang, kamu siapa? Aku nggak punya nama. Dia sembari ketawa. Dan kalau lu ada di posisi gue, bang, mungkin lu juga kayak, anjir, ini bener-bener, aduh, gue nggak ngerti lagi sih. Terus dia bilang, aku nggak punya nama. Terus kamu kenapa masuk ke badan Nadia? Karena aku suka sama Nadia. Nadia bisa ngelihat aku. Aku pengen main sama Nadia. Gue bilang, nggak boleh kayak gini. Kita itu beda alam. Nadia itu punya keluarga. Lihat dong, temennya Nadia itu manusia semua. Nggak boleh kayak gini, nggak baik caranya. Dia ketawa, nangis, matanya melotot. Tapi diam, nggak gerbak-gerbuk sih dalam tenda. Dan itu gue inisiatif nyoba untuk mencet jempol kaki kanannya dia. Gue pencet jempol kaki kanan dia. Dan itu dengan nggak tahu kenapa tiba-tiba tenaga dia tuh gede banget. Jadi gue ditendang. Dia kadang pakai sleeping bag. Cuman kadang sleeping bagnya segini doang setengah. Kadang jadi kan pakai sleeping bag ini. Dia langsung nendang begitu sampai gue kejungkir balik gitu loh di dalam tenda. Tenaganya tuh benar-benar gede gitu loh. Gue langsung anjir. Tolong dong. Akhirnya temen gue ada yang masuk ke dalam buat meluk dia lagi, buat nidurin lagi biar dia tenang. Terus dia bilang, sakit tahu, kamu nggak boleh kayak gini, dia bilang. Nangis ketawa. Akhirnya temen gue yang nyoba nyari bantuan dia balik lagi. Sama di Surken itu kan banyak warung ya. Di Surken itu banyak warung. Sama tukang warung di situ. Tukang warungnya itu udah tua lah, mungkin kayak bapak-bapak gitu. Dia nyamperin, ini kenapa, dia bilang gitu. Ini kenapa, nggak tahu. Dipegang, ganti baju semuanya, dibilang itu. Jangan sampai ada baju yang basah. Nanti saya balik lagi bawain teh hangat. Akhirnya mungkin karena emang itu dingin banget ya di Surken. Jadi gua sampai masak air tuh di dalam tenda masak airnya. Jadi biar uapnya itu hangat gitu di dalam. Sekeliling hangat. Ya? Iya, biar sekeliling hangat. Enggak lama sebelum bapak-bapak itu balik, orang sekitar ada yang care. Nyamperin ke tenda kita, bang ini kenapa ceweknya, katanya. Dia bilang nggak tahu bang, gue juga bingung. Coba nih bang, dia bawa bawang putih. Coba nih bang, dimasukin ke mulutnya, katanya. Waktu itu katanya temennya dia juga ada yang pernah di Gunung Guntur kayak gini. Coba dimasukin ke mulutnya. Pas akhirnya mau nggak mau gue potek, gue masukin ke mulutnya, dimuntahin sama dia. Dimuntahin, habis itu dia pingsan. Pas pingsan, gak lama pingsan, datanglah itu yang orang-orang itu datang. Ternyata dia keadaan ngelihat Nadia keadaan pingsan, yaudah dia cuma bawa es teh manis. Dia bilang, angetin tubuhnya, jangan sampai ini. Nggak apa-apa ini mah, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau kenapa-napa panggil aja lagi, kata orang warung itu. Oke, akhirnya. Dan setelah itu gue keluar, dia udah istirahat, udah pingsan kan. Mungkin dia tidur lah, kecapean kali ya. Istirahat. Setelah itu gue keluar. Itu jadi kesurupan pertama. Gue bantuin anak-anaknya masak buat makan malam. Jadi sebagian udah biarin dia istirahat. Nah, akhirnya pas makanan jadi, gue minta anak-anak coba bangunin Nadia. Coba bangunin Nadia, kali aja dia lapar. Ya kan, maksudnya tidur juga pasti nggak nyenyak kan. Kalau lapar ya. Kalau lapar, soalnya belum makan gitu loh. Akhirnya dibangunin lah sama teman gue. Si Nadia itu dibangunin ini. Pas keadaan dibangunin, Nat, bangun Nat, bangun. Cuman ditepok-tepok aja si Nadia. Pas dibangunin kayak gitu, matanya melotot ngeliatin teman gue itu. Temen gue kaget dong, manggil gue lagi akhirnya.
Pal katanya. Itu si Nadia matanya melotot, diem aja tapi diem aja. Akhirnya gue samperin, pas gue samperin, Nadia mau makan nggak? Masih melotot. Terus habis itu baru ketawa sembari matanya merem, ketawa nangis. Gue bilang. Dan udah gitu tenda yang perempuan itu kan untuk kapasitas 3 orang. Gue pindahin akhirnya ke tenda gue yang untuk kapasitas 5 orang. Agak leluasa kan jadinya. Gue pindahin, gue gendong. Pas digendong itu, dia baru tuh ngeberontak, dia nggak mau dipindahin. Gue gendong, akhirnya gue pindahin ke tenda sebelah, tenda gue, yang tenda kapasitas. Jadi buat leluasa lah biar agak lega gitu. Iya, biar agak lega. Gue taruh ke situ. Dari situ gue kasih bawang putih lagi yang tadi dikasih sama tetangga itu. Gue kasih bawang putih, dimuntahin, tapi dia nggak pingsan. Terus nangis. Pas dia ngeliat gue langsung ditarik lagi. Jaket lu ditarik lagi? Iya, dia bilang, ayo pulang, ayo, rumahku deket kok. Kan kamu bilang kamu katanya mau nganterin aku pulang. Yuk kita pulang. Dengan suara yang bener-bener gue kayak, anjir, gue gimana sih ini? Aduh, gue nggak pernah ngenanganin hal ini. Bener-bener, gue gimana ya? Iya, gue bilang, besok kita pulang. Kau pulang sendiri, gue bilang. Pulang sendiri. Nah, dia itu punya keluarga, gue bilang. Kamu bisa pulang sendiri kan? Ayo, kamu anterin aku pulang. Kamu ikut. Gue sembari, dan jaket gue dipegangin sama tangan dia. Dan anak-anak yang lain setiap ngajak ngobrol si Nadia itu kayak nggak disautin. Dia cuma diem, ketawa, nangis, Sedangkan gue ajak ngobrol, itu dia mau gitu loh. Kayak nimpalin, ngejawab gitu. Jadi gue langsung, dia kenapa ya? Coba dong panggil orang yang tadi orang warung gitu. Nih si Nadia kemasukan lagi kayaknya. Dari situ gue bilang, ntar lu, gue bilang, si Nadia nggak usah diapain. Akhirnya kebetulan teman gue bawa aluminium foil ya. Aluminium foil buat ngelilit badannya, saking nggak boleh, biar nggak kedinginan lah gitu. Gue pencet lagi jempolnya 2 kali. Nah itu gue udah was-was. Maksudnya takut kena tendang lagi. Gue pencet jempolnya, tapi kiri kanan yang gue pencet. Gue pencet dua-duanya, baru dia ngedepak. Tapi untung nggak ada orang di situ karena kan tenda juga gede. Baru dia teriak ke situ. Dan di situ ada videonya. Boleh gue kasih lihat videonya. Jadi gue juga nggak ngerti sama temen gue kenapa dia bisa sempatnya untuk video ini nih. Dia bilang dia kesakitan. Yang di warung sini nih. Yang di warung sini. Ada pokoknya bawa bapak tua. Wih, ganti ini temen ini. Cepetan. Tadi lampu yang tadi Mas. Mau apa? Kan kita kesini nggak niat ganggu. Ada Zak! Jangan pegang! Jangan sentuh aku, kamu ya! Kamu siapa sih? Hei! Jangan! Depan matanya yang lama. Iya, dia di mulus panjang Bang. Ini Bang. Dan setelah itu baru tukang warung datang. Pas tukang warung nggak datang, nah dia ngeliat tukang warung itu langsung dirambet tangannya, langsung dipegang. Anterin aku pulang, dia bilang gitu ke tukang warung itu. Anterin aku pulang, aku pengen pulang. Dan orang warung itu kan orang Sunda ya, jadi gue kurang paham juga bahasanya. Jadi dia ngomong bahasa Sunda dengan arti mungkin nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh jahat sama manusia, digituin sama tukang warung itu. Nggak boleh kayak gini, yuk pulang sendiri yuk. Sembari diurut badan belakangnya, diurut sama tukang warung, diurut. Nggak mau, aku nggak mau dikeluarin. Kamu kenapa sih? Tukang warungnya tuh digituin. Kamu kenapa sih? Aku kan nggak ganggu sama kalian. Iya, apa ya? Gue kurang paham sih, kurang bahasa Sunda ya. Dia bilang, yaudah ya pulang ya. Ya ayo mau pulang kan? Ayo biar pulang sendiri. Nggak boleh ganggu manusia di sini. Kasian. Dari situ pas dikeluarin dia langsung muntah.
Cuma mungkin karena dia kehausan, belum minum, belum makan, jadi muntahnya itu kayak muntah busa air liur gitu loh. Baru muntah, baru situ dia sadar. Nah setelah dia pingsan itu, Nadia sadar. Pas dia udah sadar, dia bingung di situ. Kok aku di sini? Dia nanya. Kok aku di sini? Dan emang di barang-barangan Nadia tuh, tasnya segala macam itu mah ada tenda sebelumnya yang kejadian pertama itu. Tiba-tiba dia pengen keluar, pengen ke tenda situ lagi. Pengen ngambil barang-barangan dia. Udah Nadia sini dulu. Pas dia pengen bangun, terus dia ngerasa badan dia pas sakit. Kok badannya pada lemes ya, terus bau minyak kayak putih, dia kayak nggak nyaman gitu. Ini kenapa, kok ada sleeping bag, kok ada ini, kok gini. Enggak, Nadia, akhirnya gue bilang dong, buat nutupin dia, maksudnya biar dia nggak kepikiran kemana-mana. Enggak, Nadia itu dibangunin nggak bangun-bangun, kirain pingsan, soal makanan udah jadi, pengen disuruh makan. Dia kayak masih nggak sadar, masih pusing palanya. Akhirnya di situ makan dulu. Tapi makan dia mau, Bang? Makan mau, walaupun harus dipaksa. Dan setelah itu, setelah makan, udah rapi, gue bilang ke anak-anak, jam 10 kita udah harus tidur ya. Kalau emang pada pengen summit, gue bilang gitu. Biar semua pada istirahat. Udah marti, lu serah deh ngapain. Maksudnya biar si Nadia juga ikut tidur gitu. Maksudnya kalau yang lain gak tidur, dia juga pasti gak tidur gitu. Biar si Nadia tidur. Nah, kira dari 2 cewek, kan ada 3 cewek, Nadia sama 2 cewek itu. Nah yang 2 cewek ini ngomong, Bang, yang cewek-cewek tidurnya main cowok-cowok aja deh, digabung. Gue takut katanya. Gue juga gimana ya, serius nih. Dan akhirnya itu tenda kapasitas 5, gue jadi berenam. Jadi berenam orang, jadi 3 cewek, 3 cowok. Nah yang tendanya dia tuh malah dilipat lagi deh. Ditidurin siapa gitu, lupa deh gue. Malah ditidurin atau dilipat lagi tendanya. Dan setelah itu, sebelum pada tidur, dia pengen keluar, tiba-tiba bangun lagi. Mau kemana? Mau pipis. Di situ gue langsung panik, aduh anjir, dia mau pipis lagi, ntar gimana nih. Gue takut juga. Temenin. Akhirnya gue suruh yang nemenin. Cewek nggak mau. Enggak Bang, gue takut juga nih 2 cewek. Misalnya yang satu mens, yang satu takutan. Iya bingung juga kan. Akhirnya gue suruh cowok yang nemenin si Nadia. Aman sih walaupun dipantau dari kejauhan. Pas balik lagi, jadi tenda kan kebuka gitu kan. Nah depannya itu pohon-pohon kan. Jadi gue di camping di pohon-pohon gitu. Nah pas dia pengen masuk, dia malah diem aja di depan tenda. Terus ngeliatin pohon yang di sana, pohon gede ada, ya emang pohonnya kan gede-gede. Cuman ada fokus yang satu pohon yang di depan tenda persis. Ya jaraknya sekitar 25 meter mungkin, 25-30 meter tuh pohon dari tenda gua. Dia ngeliatin aja begini matanya. Nadia ngapain sini masuk? Dia diam aja. Gue suruh temen gue, itu tarik tangan dia masuk ke dalam. Ditarik tangan, masuk. Iya. Baru tuh dia kayak masih sadar. Iya, tapi kok di situ kayak ada perempuan ya? Tuh dari situ gue langsung, ternyata Nadia bisa ngeliat. Makanya dari perbincangan yang makhluk halus yang sebelumnya masukin dia bilang Nadia orang ini bisa ngeliat dia. Mungkin itu. Enggak, itu mah udah bukan apa-apaan. Akhirnya tenda gue tutup, akhirnya makan di dalam. Nah yang di luar ya pada di depan tenda gue sih, jadi pada makannya tetap berisik, cuman gue tutup dulu biar capek gak? Iya pada pegel badan, yaudah istirahat aja dulu, tiduran akhirnya dia, di situ di jam 10, yuk tidur dulu bareng-bareng. Akhirnya 3 cewek 3 cowok di sini. Si Nadia tuh di posisi di tengah dari kedua cewek ini. Nadia dan gue posisinya pas banget di tengah-tengah juga kalau nggak salah. Di samping Nadia berarti ya? Enggak. Jadi ada teman gue, baru gue sama teman gue. Jadi dan jam 1 udah pada tidur mungkin ya, jam 1 itu gue nggak tidur, gue berdua, yang satu ada tidur temen gue nih yang samping gue, nah yang sebelah gue sini nggak tidur, sama gue. Dan udah gitu karena tidur kayak ikan teri kan, sempit, nggak bisa tidur, udah gitu hujan, gue juga mikirin, gue takut kenapa-napa lagi gitu loh. Gue takut kenapa-napa misalnya di jam
jam-jam 2, jam 3 itu kejadian kayak gitu lagi. Gue mau minta tolong sama siapa, orang pasti bertidur. Makanya gue was-was, takutnya si Nadira keluar sendiri atau gimana kan. Akhirnya gue mikirin sampai temen gue juga ngomong, lu nggak tidur apa? Gue nggak bisa tidur, gue mikirin. Iya sama, nanti kalau kayak gimana ya? Gue ngeri juga gitu. Jam 1 malam, jam 1 tuh gue ngeliat HP, udah jam 1:12 deh kalau nggak salah. Si apa? Yang mens ini bilang, bangunin gue. Bang. Gue langsung, kenapa? Itu Nadia matanya melek. Tidurnya matanya melek. Serius? Yaudah deh, akhirnya berubah posisi. Jadi cowok cewek cowok gitu, selang-seling. Iya. Biar masa ada ngeiniin. Dan udah gitu sleeping bag terbatas. Nadia aja pakai sleeping bag 2. Jadi sih gue gak pakai sleeping bag. Gue juga kedinginan di situ. Nah gue pas banget samping Nadia. Gue ngeliatin, Nadia akhirnya mata gue tutup kan. Mata gue tutup, ya kayak orang kenapa-napa. Tapi tidur tapi matanya melek gitu. Pas ditutup dia nggak bangun. Tetap merem. Cuman kenapa nih dia kayak gini? Gue takut akhirnya yaudah si Nadia tidur, yang cewek 2 itu udah bisa tidur. Gue mutusin buat juga tidur jam 5 tuh gue tidur. Jam 5 gue tidur, 6:30 gue bangun lagi. Jam 5 subuh gue tidur udah pada nyenyak mungkin ya yang lain. Si Nadia juga udah nggak kenapa-napa. 6:30 gue bangun, dan ternyata semua udah pada bangun. Nadia juga udah bangun. Nadia itu yang masak-masak. Nadia juga baik sih, gue akuin orang maksudnya baik gitu. Selalu say hello gitu, walaupun gue nggak terlalu dekat sama Nadia. Dia nawarin, Bang Nopal udah makan belum? Mau Nadia masakin mie gak? Karena kan jam 7 gue mau naik summit. Iya boleh dimasakin akhirnya sama dia. Yang lain udah pada makan, gue doang. Karena gue doang yang baru pada bangun, yang bangun, yang lain udah pada bangun jam 6. Akhirnya dari situ ternyata nggak ada yang pengen summit. Gue doang berdua sama temen gue yang summit, yang gue nyusul itu. Jadi gue emang gue kan ternyata cuma pengen apa ya, libur refreshing doang ya. Ya udahlah gue summit aja, gue summit. Gue tinggal tuh jam 7 gue jalan, gue bilang ke anak-anak sini aja dijagain, jangan sampai kemana-mana, masa perhatian. Iya, itu Nadia udah have fun di situ, udah nggak kenapa-napa kayak udah biasa aja, gitu. udah semangat, badannya juga udah bisa kemana-mana, foto-foto di surken, udah oke. Dan gue itu summit jam 7 gue summit, jam 10 gue udah turun lagi, gue udah ketemu sama anak-anak lagi, Nadia udah aman, udah. Nah udah tuh jam 12, pokoknya semua packing. Jadi jam 10 itu pada masak-masak, jam 12 itu packing. Dan setelah packing, itu pada pengen foto-foto dulu di surken. Foto-foto rame-rame gitu loh. Iya. Foto-foto di surken. Nah kejadian itu, ya, aneh lagi. Si Nadia, gue nggak foto-foto. Jadi anak-anak pada foto-foto. Gue packingin yang lain. Ngebantu packingin yang lain. Jadi ada sebagian yang foto-foto, ada sebagian yang packing. Si Nadia udah kelar packing. Nadia nggak foto-foto, gue bilang gitu. Anak-anak di mana ya, Bang Nopal katanya. Itu pada di situ. Dia nyariin. Nah temen gue ada yang ngeliat dia. Temen gue ada yang ngeliat Nadia, tapi dipanggil nggak nyaut. Dipanggilin tuh nggak nyaut Nadia. Nah, dan Nadia ngelihat yang pada foto-foto, Nadia pengen ikutan, tapi pas dipanggilin nggak nyaut juga yang pada foto-foto. Kayak dikaburin gitu pandangannya. Iya. Jadi temen gua ngelihat si Nadia pengen lagi jalan, pengen ikutan foto-foto mungkin ya. Pas dipanggilin tapi nggak nyaut, dan si Nadia ngelihat orang yang foto-foto, dipanggilin nggak nyaut juga. Gitu loh. Nah, yang foto-foto 2 orang balik tuh. Karena beberapa orang yang foto-foto, ada 2 orang yang udah balik. Lu ada foto-fotonya? Udah. Si Nadia di mana? Di sana. Lah nggak ada, bukan di sini. Dan ternyata si Nadia tuh lagi dipantau. Jadi ntar ada lagi. Dan nggak lama, akhirnya sebagian coba cari Nadia. Ketemu lah akhirnya si Nadia. Si Nadia juga lagi arah balik. Dia lagi nyari Nadia. Si Nadia pengen, karena yang di foto-foto ini panggil nggak nyaut gitu sama Nadia. Dia pengen balik lagi, nyamperin ke tenda yang lagi pada packing.
pengen balik lagi. Dan anak-anak pada nyariin dia. Pas dia bilang, kok dipanggil pada nggak nyaut sih? Lah tadi dia dipanggil nggak nyaut. Emang iya? Ya udah kira udah kumpul aja semua, kumpul. Pas semua udah nyatu, packing udah selesai, baru kita foto-foto gitu. Baru kita foto-foto semua rame-rame. Udah habis itu turun. Habis itu udah kelar foto-foto, dia baca doa dulu, turun biar selamat. Surken itu kan pos 5 ya? Surken itu kan pos 5. Jalan dari situ, pengen ke pos 4, pos 5 ke pos 4 mungkin nggak terlalu jauh ya? Deket kan? Pertengahan itu, yang kalau nggak salah, setelah batu-batu, pos 5 itu kan udah mulai batu-batu, udah mulai rata jalannya, batu-batu landai. Setelah itu kan rada turunan untuk ke pos 4, jalanannya juga udah bukan batu-batu, udah akar sama tanah. Gue bilang, yang cowok paling depan, terus cewek, selang-seling lagi, saling ngejaga, dan jalan barengan, gue bilang gitu. Udah, awal mulanya santai, nyantai. Nah dia capek gak? Enggak, dia bilang gitu. Enggak bang, kalau capek bilang ya, biar istirahat dulu. Keril mau gue bawain gak? Gue bilang gitu ke Nadia. Enggak bang, Nadia bisa. Oh ya udah. Terus baru Nadia jalan, gue selalu di belakang Nadia ngintilin. Nggak lama dan Nadia jalan terus ngelewatin teman-teman gue. Jadi gue jadi jauh lah gitu, ngelewatin teman-teman gue yang di depannya dia. Gue bilang Nadia jalannya santai-santai aja, dia jalan aja diam. Terus tawarin sama temen gue, Nadia haus gak? Nadia haus gak? Nadia jalan aja terus. Jadi ngelewatin orang-orang yang ini, yang di depan dia, dibalap semua sama dia. Nadia pelan-pelan aja kata teman gue, Nadia pelan-pelan aja, jalan santai aja kata teman gue gitu. Terus gue bilang, Nadia mau ngapain buru-buru, santai aja, gue bilang gitu kan. Gue juga bilang, ntar lu Nadia mau madu gak? Terus dia diem aja. Ini orang kok gue teriak, seharusnya denger. Dia biasanya selalu nyautin gue, walaupun dengan kata-kata apa kayak enggak kayak. Dia diem aja, dari situ baru gue lari dari atas. Karena dia udah mepet pengen ke jurang. Jadi kan pos 5 ke pos 4 itu, kalau nurun sebelah kiri tebing, kanannya jurang kan. Dia udah mepet ke jurang. Gue lari, pas banget di jurang itu mungkin ada pohon nih kalau nggak salah. Jadi gue nepak pohon, gue nepak dia lagi. Dia jatuh di situ. Pas dia jatuh, buk. Ternyata bukan dia lagi. Dia langsung melotot ngeliatin gue, ketawa. Terus kakinya tuh kayak apa ya? Kayak main tanah tuh kayak pengen digaruk sama kakinya dia gitu loh, sama sepatunya. Udah gue senderin ke tebing. Maksud gue tahan di tebing itu, di tanah. Yang sebelah kiri itu ya? Iya. Nadia, sadar Nadia. Terus baru dia begini, dia ngerenungin pala, sembari ketawa, baru dia melek. Wah itu langsung kayak kusut mukanya. Muka-muka orang kusut gimana sih, rambut berantakan. Aduh, udah gitu becek kan habis hujan kemarin itu. Dari situ gue langsung, wah anjir, gue bilang, ini bukan Nadia nih. Lepasin sepatunya, sepatu dilepasin, tasnya dilepasin. Dia ngeberontak, dia ngebangun. Itu yang megang 2 orang, baru 2 orang ya. 2 apa 3 orang ya, gue lupa deh sama teman gue tuh. Ya pokoknya gue lagi megangin dia. Posisi dia duduk, dia pengen bangun. Nah gue megangin itu sampai nggak kuat gitu loh, sampai nggak kuat. Dia bangun dan dia itu pengen loncat gitu, pengen ke jurang itu. Nah ini yang ketiga kali ya kesurupan. Gue nggak ngerti lagi deh. Terus temen gue kira bantuin, ada berempat orang. Udah gitu kan ada juga pendaki yang pengen turun, ada yang pendaki naik, dan jalan juga nggak terlalu lebar kan, agak sempit, jadi macet di situ. Gue bilang sorry bang ya, ini lagi gini. Iya bang nggak apa-apa. Ada juga orang yang peduli, pengen ngebantuin. Ada juga yang bodo amat ngeliatin. Iya. Terus gue kasih madu mulutnya, dimuntahin. Nadia bang sadar, gue bilang. Nadia sadar, ini kita pengen pulang, gue bilang itu. Nangis ketawa. Terus dia bilang, kalian semua lengah, kalian semua bodoh. Seharusnya aku culik aja nih
aku culik aja dia waktu dia lagi sendiri. Paham nggak? Ini jadi cerita kesurupan ketiga ini nyambung sama yang sebelum pulang tadi. Yang pas main foto-foto itu. Iya. Dan ini makhluknya tuh ngomong gitu. Kalian lengah. Kalian semua bodoh. Seharusnya tadi aku bawa Nadia. Dari situ gue, wah anjing, gue bilang, gimana nih gue, aduh stres nih gue di situ. Gue udah pengen turun, udah siang, takutnya sampai bawah itu malam yang ada. Ternyata itu benar-benar nggak bisa cepet. Dari situ ada bapak-bapak turun, pengen ngebantu. Mungkin kayak aku orang situ atau gimana, dia pengen ngebantu. Dia juga pengen turun. Ini kenapa? Pas dia dipegang pundaknya, dia cuma bilang astagfirullahaladzim. Dia bilang gitu, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Dia bilang. Terus dia minta obat apa gitu. Ada ini gak? Dia minta apa gitu si bapaknya. Terus buat diolesin ke lehernya sama ke belakang sini. Leher sama sini, jadi diolesin sama dia sembari diurut. Dia sembari baca-baca, dia juga baca diam sih, cuma baca-baca. Terus kepalanya juga kayak dicabut-cabut gitu ya, rambutnya. Cabut-cabut. Terus muntah Nadia. Muntah. Terus pas begini, dia diem. Dan itu beda lagi setannya. Jadi yang itu udah keluar, masuk lagi. Yang lain. Iya. Jadi di depan jurang itu, yang Nadia pengen loncat, ternyata di situ rumahnya. Dia bilang, ini yang kesurupan yang keempat. Dia bilang dengan setan yang beda. Dia bangun lagi, dia pengen, aku pengen pulang, dia bilang. Itu dengan suara yang ganas. Ini baru kayak setannya kayak jahat banget nih orang. Nih setan sama orang. Karena aku pengen pulang, aku pengen bawa dia. Biarin, aku mau ke situ. Dia nunjuk jurang itu. Apa sih? Kalian nggak, kalian tuh jadi apa ya? Kita semua tuh nggak boleh bawa Nadia. Nadia tuh pengen dibawa sama dia. Makhluk ini. Kalian nggak usah ngalangin aku. Duh gimana nih, anjir, sakit. Pak gimana nih Pak, bisa gak Pak? Yang bapak-bapak itu sembari baca doain. Terus ada juga akhirnya pendaki yang turun ngebantuin, sampai dia akhirnya mau ngendong. Dan dari situ, ini kan yang keempat, kesurupan yang keempat itu pokoknya dia benar-benar kayak jahat banget tuh setan. Dia lupanya itu pas dikasih minuman terus. Terus dia bilang, dikasih minuman terus dimuntahin, minuman lagi muntahin, gua kasih madu dimuntahin, nggak ada yang bawa bawang putih. Terus dia bilang, dia komunikasi gitu sama temen-temennya. Jadi kalian jangan masuk dulu. Gitu loh. Sini dia ngomong sendiri jadi pandangannya kosong ke depan gitu, dia nggak ngeliat jurang, dia cuma pandangan kosong ke depan, tapi tangannya yang main. Gimik tangan gitu. Iya. Kalian jangan masuk dulu. Aku masih betah di raga ini. Dia bilang gitu. Sembari ketawa. Dan ketawa itu, aduh, benar-benar yang mungkin kayak yang di film-film gitu ya. Gue juga baru pertama kali. Nanti kalian akan masuk kok. Tunggu, aku masih betah di raga ini. Si Nadia tuh bilang sendiri dan itu bahasanya bahasa Indonesia baku gitu loh. Nggak ada bahasa Sunda, bahasanya Indonesia baku. Aku masih betah di raga ini. Kalian jangan masuk dulu, tunggu aku ya. Apa kita bawa aja ya Nadia? Wah, dari situ kan ramai pendaki. Jangan dong, nggak boleh kayak gini dong. Keluar dong, kasihan dia nih. Nadia bakal dibawa turun kok gini. Ketawa. Udah aku keluar dulu, kalian boleh masuk kok. Masa iya Nadia ngomong kayak gitu sih? Dan keluarnya pun itu depan mata gue. Jadi Nadia sender ke tebing, depan Nadia itu gue. Dan setelah itu dia langsung buka mulutnya, langsung mangap gitu. Gue nggak paham. Gue sampai merhatiin mulutnya dia, keluar apa sih? Gitu loh. Keluar apa sih? Ada asap, ada roh apa kek? Gue penasaran gitu loh. Ini
bener gak sih gue, aduh, gue kok jadi stres, gue pengen refreshing jadi stres kayak gini. Oh, terus dia pingsan, tapi langsung bangun. Masuk lagi dengan makhluk yang berbeda. Iya, dan itu makhluknya, ini yang ke-6 ya mungkin. Enggak, yang kelima. Ini yang kelima. Nih, makhluk yang gaib ini yang kelima. Jadi yang tadi itu yang keempat, ini yang kelima. Yang baik ini nih. Oke. Yang kelima ya. Iya. Ini setan baik. Dia tiba-tiba langsung ketakut. Dan depan gue itu dia. Depan gue persis dia itu. Gue langsung dipeluk kencang banget. Kencang banget itu pelukannya. Dia bilang ketakutan. Aku takut. Dan dia ngelihat pendaki-pendaki yang lain itu dia takut. Tapi kenapa dia meluk gue? Gue juga manusia, gue pendaki. Tapi dia ngeliat, kan banyak yang pada ngeliatin dari atas. Terus dia ngeliatin ke atas, orang-orang takutan dia. Aku takut di sini. Mereka semua jahat. Kamu harus bawa dia turun secepatnya. Dari situ gue lepas dong. Gue lepas pelukan. Lepas dulu pelan-pelan. Udah, gue lepas pelukan, dia langsung nutupin mukanya. Ketakutan, dia nggak mau ngeliat. Tapi dia ngomong. Jadi dia nggak mau ngeliat kayak nggak mau ngeliat manusia gitu. Gue bilang, Nadia sadar ya, gue. Nadia sadar. Iya, ini kita bakal bawa Nadia turun secepatnya. Tapi tolong kamu keluar dari badan Nadia. Kamu nggak mau. Kalau aku keluar, mereka semua masuk. Mereka ada di mana? Aku takut. Mereka semua itu jahat. Dia bilang. Terus dia bilang lagi, kayak dia ngomong komunikasi lagi ke teman-teman itu, ke teman-teman setannya mungkin. Dia bilang, nggak boleh. Kalian nggak boleh ngebawa Nadia. Nah, dia ini orang baik. Dia bilang kayak gitu. Dan di situ gue bingung dong. Gue bingung dalam arti gue harus percaya setan, gitu loh. Gue harus percaya setan. Kalau gue percaya setan, jadi maksudnya dia tuh bawa Nadia turun, tapi dengan keadaan kesurupan dengan setan yang baik ini. Bertiga. Karena kalau dia keluar, Bakal ada yang masuk lagi. bakal ada yang masuk. Mungkin itu jahat. Tapi masa iya gue percaya sama setan? Benar. Takutnya tiba-tiba di jalanan, mungkin dia ngomongannya baik, tapi tiba-tiba di jalan dia loncat gimana? Gue takut, makanya gue di situ bingung. Anjir, gue bilang, gue harus gimana ya? Akhirnya gue bilang, yaudah kamu keluar dulu. Setelah keluar, kita langsung bawa Nadia secepatnya. Gue bilang, turun ke bawah. Karena kita emang pulang, Nadia pun udah ditungguin sama keluarganya di rumah. Gue langsung dipegang lagi sini gue nih. Gue pakai jaket Eiger itu. Dipegang sama dia. Tapi kamu harus janji. Tapi dengan keadaan matanya ditundukin, nggak mau ngelihat orang. Tapi kamu harus janji. Kamu nggak boleh ninggalin dia. Kamu nggak boleh ninggalin dia. Iya, makanya kamu keluar ya. Setelah kamu keluar, saya akan bawa Nadia turun. Setelah itu dia langsung tiba-tiba pingsan aja. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba pingsan, langsung bangun lagi. Mungkin emang badan juga masih fresh, langsung bangun lagi. Tapi dengan keadaan bingung. Sepatunya kebuka, celananya becek-becekan, orang ramai pada ngeliatin dia. Dia nanya dia kenapa. Dia bingung. Udah Nadia, kecapean Nadia. Tadi pingsan. Terus palanya kayak kelayangan, dia bingung. Dia kuat gak? Akhirnya tas gue bawain, terus dia digendong sama pendaki lain. Dibantu gue sama pendaki lain. Setelah itu, digendong lah. Karena yaudah akhirnya mau nggak mau digendong. Digendong sama pendaki lain, dibantu. Badan dia juga kuat mungkin ya. Badan juga digendong sampai pos 4. Tapi sebelum pos 4, bukan dia lagi. Udah mendekati pos 4. Udah dekat banget sama pos 4. Paling sekitar 3 menit lagi, 3 menit 5 menit lagi tuh sampai pos 4 turun. Masukan lagi. Dan pas digendong pun dia ngobrol, Nadia ngobrol. Abang waktu itu kemarin bukan jalan bareng ya dari base camp. Abang yang bocah Depok kan bocah Depok kan katanya. Nah dia tuh ketawa. Kok lu udah tahu sih bla bla bla. Ketawa Nadia. Udah nih gue bilang alhamdulillah dong. Udah sadar. 3 menit lagi sebelum pos 4, dia tidur lagi pingsan. Diajak ngobrol sama yang gendong.
Lu jangan diem aja, ngajak ngobrol. Ternyata dia tidur. Pas gua samperin dong, ini coba cek deh. Si Nadia, ini orang kok diem aja, kata si abang-abang itu. Gua samperin dong. Gua cek, tidur bang. Gua bilang. Capean kali? Iya capean, udah biarin aja. Yaudah. Nyampe pos 4, yang cewek jalan duluan, yang mens itu, ketemu sama Nadia. Pas ketemu sama Nadia langsung bangun seketika. Pengen loncat dari gendongan itu. Loncat, pengen dicekek tuh orang. Yang mens. Yang perempuan mens ini? Iya. Pengen dicekek. Dengan alasan, seharusnya kamu yang mati. Karena kamu ninggalin darah di atas. Itu alasannya. Orang langsung liatin, heboh. Kebingungan nih, kenapa nih? Ada yang turun, yang mau naik. Yang lagi pada istirahat, pada ngeliatin. Yang mens pun jadi nangis takutan. Gue bilang, jangan nangis udah. Kalian semua harus balik lagi ke atas. Kalian semua ini harus naik ke atas pokoknya. Untuk ngebersihin darah itu. Gue tanya si cewek itu, emang darahnya bisa cairan di tenda? Enggak bang, bersih. Terus dari mana ya? Ada di trash bag. Ada trash bag yang dibawa. Cuman kenapa dia ngomong, katanya ada darah yang tinggal di atas. Mau nggak mau, satu orang gue suruh naik lagi ke atas, ke surken, tempat base camp. Cari tisu yang ada darahnya. Ternyata nggak ada. Ternyata ada di trash bag. Bener. Di situ diterangin, dibantu juga sama orang warung, dikasih air bacaan mungkin ya. Tenang, tidur. Ditidurin di samping warung pos 4 itu, kan ada lahan lega. Jadi gue mau nggak mau gue gelar matras lagi. Gue tidurin, Nadia gue kasih sleeping bag karena ya mungkin capean kali ya badannya, kemasukan kayak gitu. Setelah itu nggak lama, lumayan lama sih dia istirahat ya. Setelah nyampe pos itu, setelah dia pengen ceritain, dia bilang nyuruh bersihin darah yang di atas, segala macem. Dia pengen nyekek si A ini lah. Si A ini. Akhirnya dibantu sama orang-orang warung, dia ngasih air bacaan. Gak lama dia kayak keluar gitu mungkin ya. Keluar dia kayak tenang, dia kayak pingsan gitu. Karena mau gak mau gue gelar matras. Gue tidurin Nadia, gue kasih sleeping bag. Dia tidur sekitar 1,5 jam lah. Setengah jaman, hampir 1 jam. Dan dia keadaan nangis tiba-tiba tidurnya. Jadi gue nyantai tuh di situ, di pos 4 gue bener-bener nyantai lama banget. Gue sembari mikirin, anjir, gue bilang, ini gimana kalau ini mau nyampe jam berapa? Ini jam 4 sore. Itu di jam 4 sore masih di pos 4. Ya? Kalau gue tinggal nggak mungkin. Yang lain semua sama, awam. Sedangkan mungkin di situ gue kayak senior lah gitu. Makanya gue bingung. Dan ternyata dia tiba-tiba nangis. Temen gue ngecek, Nadia kenapa nih Pal nangis? Gue ngecek. Dan itu bukan Nadia lagi. Ada lagi yang masukin. Nah ini yang ke-6. Cuman nggak terlalu heboh gitu. Nggak terlalu hedon ya. Jadi dia cuma nangis, bilang mau pulang. Nangis mau pulang. Aku kedinginan. Udah cuman itu aja. Setelah itu dia tidur lagi. Udah nggak nangis nggak ngomong. Nggak tahu, mungkin keluar sendiri kali ya setannya. Ya mungkin itu cuma kesurupan sekilas kali ya. Kesurupan sekilas doang. Setelah itu Nadia udah bangun, mata melek, udah kayak rada-rada sadar. Gue bilang, Nadia kuat gak? Kuat. Tapi dengan bahasa cuek. Bahasa cuek. Kuat? Yakin bisa? Bisa. Tapi pakai sepatu kayak bisa, kayak maksain. Gue bilang ke si Nadia, kalau masih capek istirahat aja dulu. Udah ya turun. Dia pengen bawa tasnya dia. Nah dia nggak usah, biar dibawain aja tasnya. Dia kayak bad mood dah, bad mood seketika. Bukan dia gitu.
Ternyata benar bukan dia. Beda lagi nih. Beda lagi. Pas dia lagi pakai sepatu, ada orang yang turun. 2 orang. Dia bawa keranjang. Mungkin itu kuncen situ kali ya. Pasukan kuncen gitu situ. Bawa bapak, tasnya juga tas-tas yang diikat di kepala tuh, tas putih, dia pakai sendal. Dan dia bawa keranjang, terus gue lihat kayak ada ular di dalamnya. Ular ini. Terus gue bilang sama temen gue yang berdua, yang gue kesana.